Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, jadi emang ini kalau Zoom atau di masa pandemi kita lari-larian ya. Anda lari-larian lah ya dari Zoom satu ke Zoom lain ya. Kalau biasanya ruangan tidak berubah ya. Kalau biasanya Anda nunggu di ruangan, kita yang nunggu di luar. Baik, ya mungkin kita coba untuk optimalkan lah waktu yang ada di kita ya, karena memang kegiatan-kegiatan lainnya juga pastinya Anda juga tempat-tempat lah seperti itu ya. Baik, semoga hari ini kita semua pada sehat ya, jadi bisa mengikuti kegiatan akademik dan baik ya. Hari ini sampai 3 minggu ke depan, maksudnya minggu ke-3, 4, dan 5, kita akan berbicara mengenai limbah cair lebih dahulu ya. Karena memang kalau permasalahan limbah cair itu merupakan permasalahan yang khas ya dalam pengolahan lingkungan industri ya. Karena di industri itu yang banyak mengeluarkan limbah itu ya bentuknya bentuk limbah cair ya. Kalau limbah padat tergantung prosesnya, tergantung bahan-bahan yang memang digunakan ya. Udara kadang-kadang untuk di industri pangan jarang ya, kecuali memang di mereka menggunakan pembakaran yang memang menghasilkan gas yang tertentu yang perlu kita tangani. Jadi memang untuk industri ya, dalam industri pangan, ini limbah cair merupakan topik yang memang harus kita perhatikan ya, karena memang ini salah satu limbah yang banyak dikeluarkan oleh industri pangan. Oke, kita akan coba share kuliah kita pada pagi hari ini ya. Sini memang di dalam di dalam slide-nya ini saya masukkan semuanya biar nyambung ya. Artinya dalam 3 minggu ini kita akan bicarakan mengenai pengolahan limbah cair ya. Nggak apa-apa nanti kalau misalkan ada yang masih belum selesai, maksudnya dalam minggu ini belum kekejar slide-nya, punya waktu dan sebagainya, ya kita bisa lanjutkan ke minggu depan sampai ke minggu ke-5 ya. Baik, kenapa tadi saya katakan tambah mungkin yang kenapa limbah cair ya, karena sih harus limbah cair yang kita lihat terlebih dahulu. Slide slow dulu. Ini juga kelamaan pakai laptopnya rada lambat juga nih ya. Oke. Baik. Jadi kalau kita lihat di sini ya, air limbah industri yaitu terutama industri pangan ya, umumnya terjadi sebagai akibat adanya pemakaian air dalam proses produksi. Nah ini yang seringkali kita lihat ya, terutama industri pangan ya. Kadang-kadang saya bisa meteran air tuna ini berapa sih ya, itu atau kita memproduksi bahan ataupun produk pangan ya, industri pangan pasti banyak juga air digunakan ya. Nah ini akan menjadi satu indikasi ya bahwa kalau kita menggunakan air terlalu banyak juga limbahnya akan banyak juga. Kecuali kalau kita memproduksi minuman jus ya ataupun jenis lah, terus itu kan tensinya banyak sekali, yaitu mungkin penggunaan air untuk di produknya ya. Nah, apa saja yang selain tadi diproses, apa saja sebenarnya air yang dipakai atau dibutuhkan dalam industri pangan ya. Sama sekali ini mungkin saya ambil yang sering kali digunakan ya, yang itu menjadi limbah ya. Yang pertama sebagai air pendingin ya, untuk memindahkan panas dari proses panas ya menjadi proses yang lebih dingin, lebih rendah suhunya ya. Nah ini saya kira dalam kegiatan di industri pangan banyak digunakan ya. Nah air pendingin ini kadang-kadang tidak di recycle, tidak
pakai lagi ya, dibuang aja seweres ataupun saluran ataupun dibuang ke lingkungan langsung. Nah ini akan jadi masalah kalau memang karena fungsinya memang memindahkan panas ya, panas dari proses yang kita lakukan, sehingga airnya akan yang terbuang itu akan lebih panas ya. Itu yang kali kita ada ya timbul dalam proses industri kita ya. Ya begitu aja. Ya memang dia kan tujuannya memang menarik panas ya dari proses panas tersebut, airnya akan lebih tinggi suhunya, maka dia akan mempengaruhi lingkungan ya. Untuk transportasi produk atau bahan baku pada beberapa industri yang menggunakan ini ya, sebagai proses, sebagai umpan boiler juga pada pabrik minuman dan sebagainya ya. Nah ini juga kadang-kadang untuk uap air ya di boiler untuk steam dan sebagainya kita gunakan juga ya. Atau yang keempat, air digunakan juga untuk mencuci atau membilas produk atau gedung setelah instalasi cleaning ya, cleaning ataupun pembersihan gedung ya. Ini juga akan menjadi kebutuhan ataupun input ataupun apa yang mesti kita sediakan untuk air yang kita sediakan untuk proses industri kita ya. Jadi kalau namanya mungkin ya namanya air ya, mungkin tidak dalam proses, tapi juga mungkin dalam hal-hal seperti yang banyak yang menjadi limbahnya ya. Misalkan kalau misalkan Anda pergi ke pabrik susu misalkannya, di pasteri susu misalkan di Indomilk ataupun di Indolacto lah yang di Sukabumi ya, di Bogor Sukabumi, atau di Ultra Milk ataupun di KPBS ya, kan misalnya jadi KPBS sekarang kelihatannya. Nah itu ternyata banyak air limbah yang terbentuk itu dari pencucian ya, dari pencucian di pabriknya ataupun di tempat prosesnya ya. Nah ini juga harus kita pikirkan ya. Ya memang satu sisi memang masalah kualitas produk jadi jangan sampai turun ya. Wah ini kalau nyucinya harus dikurangi nanti turun Pak kualitasnya. Ya itu mesti kita pikir bagaimana mengoptimalkan ya. Jadi air-air seperti itu bukan dalam proses, tapi itu sebagai kita untuk membersihkan ya, membilas yang lainnya, sehingga dan itu akan dibuang ke limbah sebagai limbah. Nah ini kenapa banyak sekali limbah yang timbul ya, yang mungkin juga bukan dari proses ya. Kita lihat dalam pembuatan tahu ya, mungkin Anda pernah berkunjung ke pabrik tahu ya. Jadi kalau Anda perhatikan kedelai itu ya, itu dicuci ya, itu pasti ada air pencuciannya. Nah, jadi air limbahnya dibuang ya. Pas direndam juga ya, yang dipakai kan kedelainya aja ya. Air untuk sisa rendaman dibuang sebagai air limbah ya, ditiriskan ya, masuk pada dimasak, diproses lah airnya ya, lalu kan disaring ya, ada ampas tahunya ya, susu kedelainya ya, dan ini yang diberikan tahu ya. Ini pasti kasih batu tahu ya, kalau di sini sebutnya ya, kalau mungkin secara itu adalah coagulan lah, coagulan ya. Nah itu ada sisa airnya yang dibuang dulu seperti itu ya. Nah ini yang dekat dengan kita, industri pangan yang dekat dengan kita, pembuatan tahu, ada air yang kita buang sebagai limbah cair kita ya. Nah ini kita lihat kita di sini nih baku mutunya, ini limbah cair tahunya ya. Memang BOD-nya masih kecil ya, BOD-nya kecil. Tetapi kalau lihat dari COD-nya, nanti kita apa bedanya apa COD ya, nanti kita akan bahas ya. COD-nya itu baku mutunya itu hanya 300, tapi limbah cair dari pabrik tahu yaitu bisa mencapai 2.500 ya. Anda bayangkan 8 kalinya, 8 kali lebih kuat ya. Jadi kalau ini buang ke lingkungan secara langsung ya, Anda dituduh sebagai pencemar industri adat ya. Itu kalau di undang-undangnya itu bisa dikenakan denda ya.
Nah, itu juga sama ya, padatannya juga di sini ya, padatannya ini bisa sampai 1000, nggak bisa sampai lipat 6 kalinya, jadi dibolehkan ya. Kalau ini yang sudah cakap, oh Pak, saya pengennya tidak langsung dibuang, didiamkan dulu sebentar, misalkan ya, bisa dipentasi, didiamkan dulu baru dibuang, tidak ada proses pengolahan, ini masih tetap berada di atas mampu mutu. Ya, kalau pH-nya pasti karena dia koagulum ya, dipakai tahu itu dia masih asam. Nah ini ya lumayan jauh dari ininya, dari baku mutunya, dan memang kita harus lakukan kegiatan pengolahannya nantinya ya. Satu lagi mungkin yang dekat dengan kita ini di Bogor, memang sebenarnya di Bogor salah satu sentra produksi tapioka ya, di Bogor itu di daerah Ciluar, Malang. Di situ kalau ada namanya dari ujung masuk jalan Ciluar ke belakang itu ya, ada sekitar puluhan tapioka ya, sampai ke Cimapar ya, itu banyak ya. Mungkin kalau belum tahu cara membuat tapioka bisa jalan ke sana lah ya. Bahan bakunya dari mana? Kalau dulu memang banyak ya singkong di daerah Bogor, sekarang singkongnya udah sulit ya, mungkin. Nah, tapi yang jadi masalah adalah ya, saat produksi dari singkong di tapioka ini ada beberapa yang kita menggunakan air, baik saat pencucian ataupun pemerasan ya. Nah, pas pemerasan tambah air, biasanya kalau namanya ekstraksi kan selalu ada tambahan air. Jadi ekstraksinya ekstraksi pati dalam air ya. Ya kalau zaman saya kuliah dulu ya, prosesnya 1:10 sayangnya ya. Jadi kalau misalkan 1 kilogram singkong itu harus dalam ekstraksi itu airnya mesti 10 kalinya, 10 liter ya, 10 liter ya, liter. Ya, 1 kilo itu kan kalau air itu sekitar 1 liter ya. Jadi kalau dengan 1 kilo singkong, maka air 10 liter ya. Nah, ukuran industri tapioka yang di Bogor itu masih kecil, tapi seharinya itu bisa 2-5 ton singkong. Jadi yang dibuang itu 2-5 kubik limbah cair ya. Walaupun sekarang tadi saya katakan optimasi di sana kan selalu ya, dari mulai 10-20 tahun terakhir kita optimasikan ya, untuk ekstraksi mungkin sekarang sudah berkurang tuh kebutuhan airnya sampai 1:5 ya. Yaitu ya ada keinginan untuk bisa mengurangi limbah cair di situ ya, tapi tidak mengurangi kualitas ya. Nah ini industri kecil. Coba kalau Anda bayangkan di industri besar kayak di Lampung. Di Lampung itu minimal kalau menurut tapioka itu minimal mereka ngolah 100-200 ton per hari. Yang besar sampai 1000 ton per hari. Ya, ada bayangkan 1000 ton jadi 10.000 kubik per hari itu sebagai limbah. Itu gambarannya. Jadi memang air buangan atau limbah dari industri pangan terutama ya, itu sangat-sangat tinggi sekali. Ini kita lihat ininya apa COD/BOD-nya ataupun parameter pencemarnya ya, kita lihat memang sangat tinggi sekali, sampai 5.000 tuh BOD-nya, COD sampai 16.000 sampai 5.000, tergantung. Makanya yang kecil itu agak pekat sebenarnya. Sampai 5.000 saat ini bukan 52.000 ya, ini 5.200, 5.000 ya, 5.200 seperti itu, 6.000 lah sebenarnya ya, biasanya sekitar 6.000-an ya untuk COD-nya ya. Nah itu kita rumus itu sampai 300, bayangin aja tuh ya, prosesnya seperti apa yang kita gunakan ya. Saya bayangkan kalau misalkan gambaran kalau di Lampung di sana tuh yang untuk yang tapioka ya, walaupun campur dengan yang lainnya, yaitu jarak jangan pakai kolam-kolam besar ya untuk pengalihan limbahnya.
dari mulai limbah itu masuk ke pengolahan pertama sampai pengolahan akhir, ya, tapi yang dibuang itu jaraknya sampai 2 sampai 3 kilo jarak titiknya itu. Ya, karena memang di sana masih ada lahan yang bisa digunakan untuk buat kolam ataupun hukul, ya. Tapi kalau di Jawa mungkin nggak pakai itu, pakai limbah akuatik. Apa perbedaan lagun dengan pengolahan limbah, ya. Baik, itu gambaran, ya, bahwa dalam kegiatan di industri, ya, limbah cair akan tetap menjadi masalah. Yang kita coba untuk lakukan adalah bagaimana mengurangi limbah cair tersebut, ya. Nah, ini biasanya memang ada beberapa hal yang kita nggak bisa melakukan zero waste, ya kan. Sekarang gini, zero waste jadinya, atau zero emisi gitu. Zero waste artinya untuk limbah cair tidak ada limbah yang dibuang. Nah, ini juga tidak akan menjadi pilihan, tapi dalam industri biasanya tetap ada limbah yang akan kita olah, ya. Nah, kalau kita ingin mengolah limbah, yang paling penting adalah kita bisa tahu bagaimana sifat dari limbah cair tersebut, ya, yang tentunya mungkin, ya, tidak akan lepas dari industrinya, dari apa yang kita proses di dalamnya, ya. Jadi tadi kalau misalkan tapioka itu biasanya yang kita perhatikan, ya, selain COD, BOD, atau juga mungkin TSS tadi, padatan, dan ada lagi mungkin senyawa CN-nya, cyanidanya. Tuh, Pak, cyanida kan racun dia, ya. Di kalau kita mengolah limbah cairnya tapioka, kita mesti lihat kandungan cyanidanya, ya, berapa banyak, dan ada batas atau baku mutunya. Nah, memang biasanya untuk tapioka singkong yang digunakan itu memang yang singkong yang, ya, kalau kata orang beracun, ya, ada cyanidanya. Karena memang patinya lebih tinggi daripada singkong yang kita biasa makan, ya. Jadi mereka menggunakan cyanida. Jadi, tapi tetap cyanida itu kan dalam air. Jadi kalau kita proses di ekstrak dan sebagainya, cyanidanya akan terbawa di air limbahnya. Nah, ini yang harus kita perhatikan, jangan sampai kandungan cyanida dalam lingkungan itu akan bertambah karena ada limbah cair tapioka yang masuk ke dalam lingkungan, ya. Karena memang kita tahu bahwa cyanida itu termasuk yang toksik, ya, yang beracun. Baik, jadi kita harus tahu bagaimana ataupun apa karena sedikit baca terlebih dahulu sebelum kita akan olah, ya. Jadi apa sih kita akan olah? Misalkan olahnya biar BOD-nya atau sudah turun, apa kita mesti lihat ke sana? Diolah agar suhunya jadi adem, jadi dingin, jadi normal, jadi suhu kamar, atau pH-nya kita netral dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang kita mesti ketahui, ya, terutama untuk industri yang khusus misalkan, ya. Itu biasanya di Kemen DLH, ya, Kemen Menteri Daerah Lingkungan Hidup dan Kehutanan, itu biasanya mereka sudah menyiapkan standar baku mutunya. Jadi tinggal Anda lihat, sekarang ada di industri sosis gitu, ya. Berarti beberapa berbasiskan daging-dagingan, meat, itu ada baku mutunya apa untuk buangannya. Sehingga kita lihat, kita hitung berapa ataupun awal dari efluennya atau limbah cair yang terbang itu berapa, ya. Nah, karakteristik limbah cair kita memang ada, ya, ini secara umum, ya, ada fisik, kimia, biologi, dan radioaktivitas, ya. Walaupun mungkin di dalam limbah isi pangan yang radioaktivitas tidak kita akan ukur, ya, ini berapa radiasi gamanya, radiasi betanya, ini bisa kita diukur seperti itu, ya. Cuma memang ada beberapa yang harus kita lihat di sifat mikrobiologinya atau biologinya, ya. Di sini kita hanya berikan koliform, ya. Tapi kan beberapa mungkin di limbah nata de coco itu mesti harus kita ukur dulu tuh ada nggak bakteri yang lainnya, ya. Tapi biasanya yang jadi masalah kan kalau di industri pengalengan, bakteri apa yang patogeniknya? Clostridium, ya.
Atau apa ya? Itu bukan atau saya lupa kalau yang depannya S itu lupa saya. Ya, ada yang ingat ya kira-kira yang kalau di Pekalongan Staphylococcus ya. Nah itu juga harus kita lihat ya. Jadi ada berapa industri yang khas ya, dan ini kita lihat bagaimana ataupun keberadaan dari mikrobiologinya ya. Oke, jadi untuk mengetahui limbah cair kita tahu dulu secara fisik, kimia, biologi, dan tadi radioaktivitinya ya. Untuk fisik tadi ya, itu yang biasanya untuk limbah cair ya, kita ada suhu atau zat padat yang umum ya, nanti masuk misalkan Pak mesti dari kekeruhan nggak bisa kerja, kalau limbah cair dari kekeruhan ya, kekeruhan itu bisa ada di badan air ya, atau di air sungai dan sebagainya. Tapi tetap misalkan kalau misalkan ada di industri, tetap Anda harus menghitung kekeruhan karena di badan air ya, karena Anda mesti tahu efeknya seperti apa di badan air dekat industri ya. Lalu yang kimia ada pH, pernah hafal pH, cuman hati-hati ya. Pernah kata mahasiswa tanyakan, itu pH-nya berapa? pH-nya 20 Pak. Wah, kok bisa 20 saya bilang gitu ya. Padahal pH itu 1 sampai 14. Ya, itu yang kadang-kadang suka lupa ya, dalam ujian mungkin atau kayaknya itu kadang suka lupa. Lalu ada logam, tergantung logamnya logam apa ya. Kalau di sekarang mungkin jarang ada logam yang yang masuk ke dalamnya. Ya, lalu ada bahan organiknya, jumlah bahan organik dalam limbah kita. Ya, itu ini diukur sebagai BO dan COD. Ya, nutrien ya. Nah, dalam istilah di lingkungan selalu ada namanya nutrien, nutrisi ya, nutrien. Jadi sebenarnya kita itu adalah senyawa nitrogen dan fosfat ya, karena nutrien berapa, karena dia bisa menumbuhkan ganggang ya, organisme tumbuhan di dalam badan air ya, memberi makan tadi ya ganggang, alga dan sebagainya ya. Maka sebetulnya senyawa nutrien ini kalau khas ya, kalau misalkan dalam lingkupnya lingkungan ya, itu senyawa nutrien ya pasti nitrogen dan fosfat. Lalu ada beberapa anion kayak sulfida, sianida tadi ya, yang lemak kita ukur sebagai karstik limbah cair kita ya. Yang pertama akan kita bahas, saya kira kalau untuk yang temperatur, zat padat ya sudah ada Mbak ini kali ya mendengar ya. Jadi ada zat padat itu ada dua, yaitu yang sering digunakan TSS dan TDS ya, kalau temperatur suhu. Nah, TSS itu total suspended solid ya, artinya padatan tersuspensi, dan yang TDS total dissolved solid atau padatan yang terlarut. Nah, ini sebenarnya kalau Anda kan memaknakan kalau suspensi berarti dia mengambang ya, mengambang melayang di dalam larutannya ya. Kalau TDS itu larut itu jadi larutan. Nah, itu pengertian di dalam lab lingkungan ataupun di lingkup lingkungan itu, zat padat itu TDS, TSS itu hanya dibedakan dari ukuran partikelnya. Ya, jadi ukuran partikel yang larut ya, TDS itu lebih kecil ya daripada TSS. Nah, ini untuk membedakannya bisa kita gunakan, kita saring ya. Kita pisahkan, misalkan Anda punya limbah cair ya, kita saring. Nah, kita saring, yang menempel di kita saring itulah yang suspensinya. Sedangkan yang lolos di kita saring itulah yang dissolve-nya, yang terlarutnya. Ya, artinya yang lebih kecil daripada pori kita saring itu yang terlarutnya. Ya. Nah, itu bedanya seperti itu. Ya, kalau di lingkup dari mana? Dari ininya, dari lingkup lingkungannya. Ya. Namun dari TSS atau TDS kita bisa memprediksi ya, biasanya kalau TSS itu suspensi, dia pasti ada organiknya ya. Kalau limbah cair dari industri pangan biasanya kalau suspensinya tinggi berarti nanti bahan organiknya tinggi ya. Tapi
Tapi kalau TDS yang tinggi berarti yang kita cari karena terlarut ya, itu adalah justru mineralnya, logamnya yang tinggi. Gitu. Ya, jadi itu hal yang biasanya kita prediksi seperti itu. Ya, lalu pH, saya kira ada sudah familiar dengan pH, logam, ya logam-logam yang ada. Biasanya ada logam Pb, Cd, ya, kadmium, krom, ya itu yang sering kali ada tekstil, tapi memang tergantung industrinya nantinya. Ya, nah biasanya kita lihat di baku mutu aja, baku mutu tidak disebutkan harus muncul logam A, logam B, ya kita nggak usah uji. Ya, tapi kalau kita kalau di SPU kan ada namanya logam alkali tanah ya, ada atau logam ya alkali ada alkali tanah ya kan, Ca, Mg, ya nanti mungkin bisa seperti itu. Ya, itu biasanya kalau dalam bukan limbas ya, itu biasanya kalau di dalam umpan boiler kita terlalu banyak logamnya, logam alkali tanahnya, Ca, Mg dan sebagainya, itu akan menghambat proses di boilernya. Ya. Nah ini lalu BOD dan COD. Nah ini yang kita harus mengerti sekali, karena biasanya orang akan mengidentifikasi limbah cair atau pencemaran itu dari lewat berapa sih jumlah BOD-nya, berapa sih jumlah COD-nya. Ya, ini COD BOD sebenarnya itu satu parameter yang satu parameter untuk menentukan pencemar organik di dalam air. Dua-duanya digunakan untuk menentukan bahan pencemar organik, ya, atau senyawa organik. Kita harus menentukan COD ini, ya, karena kalau kita tahu kalau pencemar organik atau senyawa organik yang tinggi di dalam lingkungan, dia bisa teroksidasi, ya, artinya dia bisa menggunakan oksigen dan air, ya. Jadi kalau anda bayangkan kalau senyawa organiknya itu tinggi lepas ke dalam lingkungan, ya, maka dia akan membutuhkan oksigen yang banyak. Nah, kalau membutuhkan oksigen yang banyak berarti oksigen dalam air itu akan berkurang. Nah, kalau berkurang yang jadi korban adalah organisme yang ada dalam air, ikan, bentos, atau mungkin zooplankton dan sebagainya, karena tidak dapat mendapatkan oksigen dari situ. Nah ini ya, jadi nanti pengolahan limbah sebenarnya kita coba untuk si pencemar organik itu kita oksidasikan, kita kurangi organiknya, sehingga pas taruh di lingkungan itu sudah tidak lagi menggunakan oksigen dan lingkungan. Itu prinsipnya seperti itu. Ya, nah baik, kita akan lihat ya perbedaan COD dan BOD di sini, ya. Nah, BOD itu panjangan dari biochemical oxygen demand, sedangkan COD chemical oxygen demand. Nah, kalau di beberapa buku BOD itu kan biological oxygen demand, ya. Sama aja Pak, sama mungkin, tapi sebenarnya yang terjadi ya itu saat kita mengukur BOD itu peristiwanya adalah biokimia, ya, tidak hanya biologikal, tidak hanya proses biologi. Makanya beberapa detonator disebut biochemical, detonator yang lain disebut biologikal, ya. Itu biasanya kalau yang lama-lama itu yang biologikal, ya, dan sekarang yang biokimia. Nah, ini sebenarnya cara mengukur yang beda, ya, pendekatan cara pengukur yang beda. Jadi tadi kan kita katakan bahwa dia adalah untuk menemukan pencemar organik ini. Ya. Nah, cara mengukur pencemar organik di sini itu didekati dengan dua cara yang berbeda ini. Yang satu dengan chemical, dengan oksidator, ya. Satu dengan proses biokimia, ya. Nah, dengan chemical seperti apa, ya? Jadi kalau kita tadi kan saya katakan organik itu akan bisa teroksidasi. Nah, dengan COD, ya, itu kita lihat dari penggunaan ataupun kebutuhan chemical atau oksidatornya, ya, oksidatornya
chemical oxidator yang untuk mengoksidasi bahan organik dalam limbah cair kita. Ya, kalau dia kimia yang digunakan banyak, maka COD-nya akan tinggi. Itu, ya, maka sebut chemical. Jadi oksigen yang dibutuhkan oksigen yang dibutuhkan proses kimia, perombakan bahan organik pencemar. Jadi sebenarnya oksigen itu berasal dari bahan kimia oksigen tadi, ya. Kalau biasanya menggunakan kalium dikromat. Nah, kalau biochemical oksigen limbah, ya, itu pengoksidasinya, ya, pengoksidasian dari pencemar organiknya itu dilakukan secara biochemical, ya. Jadi kita membutuhkan proses mikrobiologinya di situ, ya. Jadi kita anggap yang akan menghilangkan pencemar organik itu adalah si mikroorganismenya, si bakterinya, ya. Nah, si mikroorganisme itu atau mikroba itu dia akan membutuhkan oksigen, ya, sehingga akan yang kita hitung nanti pas dia kan memang untuk BOD kita inkubasi, ya, kita diamkan selama 5 hari. Nah, di hari pertama kita lihat kandungan oksigen larutnya berapa di dalam satu botol sampel tadi, ya, yang kita siapkan, ya. Nah, kalau sudah diukur oksigen larutnya pada hari ke-0, hari ke-5 kita lihat lagi berapa jumlah oksigen larutnya. Jadi lalu kita siapkan 2 tabung, ya, 2 tabung, satu untuk hari ke-0, satu untuk hari ke-5. Nah, kita lihat penurunan dari oksigen yang ada dalam tabung-tabung tersebut, ya. Nah, itulah oksigen yang dibutuhkan oleh si mikroorganisme untuk menguraikan bahan organiknya. Nah, ini, ya. Nah, artinya kalau kita lihat, ya, kan kalau bahan organik ada yang tidak bisa tidak bisa dirombak oleh mikroorganisme atau non biodegradable lah sebutnya, ya, istilahnya. Nah, itu artinya apakah semua bahan organik itu bisa diuraikan oleh mikrobiologi yang kita tambahkan, Pak? Tidak juga, ya. Biasanya memang kalau biologi itu sekitar ya tidak semua, ya, artinya 50-70% lah yang akan terombak. Angkanya coba Anda bedakan dengan oksidator, ya. Oksidator kan dia chemical mau yang seperti apa organiknya, dia akan bisa teroksidasi oleh oksidator. Ada 1-2 yang nggak bisa, emang, ya, juga untuk kasus kalium dikromat, ya. Sehingga kalau kita bisa perhatikan di situ, ya, kalau ini kan terbatas, ya, hanya bisa didegradasi oleh mikroorganisme. Chemical atau COD, ya, ini hampir semua bisa dioksidasi. Artinya kalau kita ukur, ya, itu angka COD akan selalu lebih tinggi daripada angka BOD, ya. Jadi itu karena emang kan tadi, ya, kalau si COD semua bisa kita oksidasi, tapi kalau yang kita ukur pendekatan BOD tidak semua bahan organik bisa kita degradasi oleh si mikrobanya, ya. Jadi akan agak beda di sini. Makanya kalau saya menemukan BOD-nya itu lebih tinggi dari COD, Anda tanya apa? Ya, kan salah ukurnya, gitu, ya. Secara kita salah ukur. Tapi kalau COD dan BOD ini masih lebih tinggi COD-nya. Lalu kita pakai yang mana, Pak? Ya, bahkan memang biasanya kalau di dalam baku mutu, ya, kita cenderung memang ke COD, ya. Tapi tetap kita gunakan BOD juga, ya. Nah, kalau kita ingin mengolah limbah, kita lihat dua-duanya, ya. Kalau misalkan angka COD-nya lebih tinggi daripada BOD, kita punya kesimpulan bahwa ini organiknya bukan organik yang bisa dirombak oleh mikroorganisme. Artinya apa? Jangan kita gunakan proses biologi, tidak akan bisa merombak dia, ya. Kita gunakan prosesnya chemical, ya, tuh. Tapi kalau misalkan tidak terlalu jauh, ya, misalkan di bawah hanya 2-5 kali, ya, misalkan COD-nya atau BOD-nya tadi 50, COD-nya 200 misalkan, ini bisa
kita rombak dengan menggunakan prosedur biologis. Ya, jadi itu tujuannya kita juga mengukur BOD juga dalam limbah cair kita, gunanya untuk nanti limbahnya ataupun pengolahan limbah seperti apa. Ya. Nah, lalu saya share dulu ya untuk hal selanjutnya ya. Nah, ada senyawa nutrien, nutrisi ya, ada nitrogen, ada fosfat. Ya. Nah, nitrogen ini misalkan kalau dalam limbah pangan itu berasal dari protein, ya protein, dari protein, kolagen dan sebagainya. Ya. Nah, di dalam proses kegiatan itu sih mungkin yang nitrogen yang keluar itu bentuknya masih ada bentuk amonia atau lebih tinggi lagi asam amino misalkan ya. Nah itu asam amino teroksidasi kan menjadi amonia, amonia fungsi menjadi nitrat, nitrat menjadi nitrit, nitrat jadi gas N2 kalau tidak ada, kalau terreduksi kalau nitrit dari amonia ke nitrit jadi ke nitrat ya, nitrat jadi gas NO2 itu kalau dia terreduksi ya. Nah ini proses yang ada di alam ya. Jadi kalau Anda buang asam amonia misalkan ataupun asam amino ke dalam alam ya, ke protein yang lebih tingginya ya. Nah ini kalau di dalam alam akan oksidasi semuanya ya, oksidasi menjadi tadi asam amino ataupun amonia jadi nitrat, dan ini butuh oksigen dalam alam ya, sehingga harus kita perhatikan jangan sampai tadi sama dengan pencemar organik, jangan sampai dia membutuhkan atau memerlukan oksigen di dalam alam ya, karena akan mengambil senyawa oksigen dalam air tersebut atau badan tersebut ya. Nah ini kita harus kita tahan ya, kita kelola dengan kita mengolah limbahnya ya. Nah ini makanya ada proses nanti identifikasi ini di alam ada seperti itu. Kita coba proses ini itu kita adaptasikan di pengelolaan limbahnya sehingga kayak amonia ya kita identifikasi sampai ke nitrat ya sampai ke N2 sehingga pas kita keluarkan isi limbahnya itu tidak mengandung nitrogen lagi ya. Dan nitrogen itu dalam alam dia akan memasok makanan bagi tangga ataupun cekondok untuk pertumbuhan air lainnya ya. Fosfat juga seperti itu ya, fosfat bentuknya bisa fosfat, bisa polifosfat, bisa organik, tapi yang terukur biasanya atau yang diukur di parameter itu adalah senyawa ortofosfat dan total fosfat ya. Nah di fosfat seperti itu display di fosfat organik akan menjadi ortofosfat. Jadi kayak kalau fosfat ortofosfat itu kayak asam fosfat ya, itu P-nya 1, tapi kalau polisfosfat kayak sodium trifosfat misalkan ya, pupuk dan sebagainya polifosfat. Kalau fosfat organik kayak itu glukosa 6 fosfat ya, itu adalah fosfat organiknya. Jadi kalau misalkan residunya masih bentuknya fosfat organik, kita akan kita fosfat sama seperti di dalam badan air, dia akan bisa menyokong atau mensupport dari kegiatan pertumbuhan tanggangnya atau eutrofikasi di situ ya. Itu yang mungkin saya bisa gambarkan ya. Kalau yang lainnya kayak sulfida ya, cyanida dan dari ininya tergantung dari kegiatan dari industrinya ya. Minyak lemak juga demikian, ini banyak minyak lemak jadi masalah kalau industri pangan ya. Baik kalau pakai goreng-gorengan udah minyak lemak jadi aktor utamanya ya. Dan kita bisa tahu bagaimana cara untuk mengurangi minyak lemak dalam limbah cair kita ya. Baik, ada yang tanyakan sampai di sini karakteristik limbah cair? Belum, Pak. Belum ya? Belum. Mudah-mudahan nanti kalau mungkin minggu ini kalau saya mulai kita minggu depannya ya, limbah cair kita akan lihat seperti apa caranya, seperti apa untuk seperti itu ya. Baik,
Tapi mungkin ya, saya akan tuntaskan sekitar 15 menit lagi ya. Nah, ini pencemaran air. Ya, pencemaran air di sini ya tadi ya, kita buang limbah cair ke lingkungan, maka akan terjadi yang namanya pencemaran di sana. Ya, nah pencemaran terjadi karena memang air tersebut atau badan air tersebut tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Artinya terjadi nilai yang di atas baku mutu atau di luar baku mutu yang ada. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan baku mutu, itu ada di luarnya, di badan air yang Anda lihat mungkin ada beberapa yang warnanya hitam, berbusa dan sebagainya di industrinya, ya. Karena kalau dia mungkin fungsinya sebagai perikanan misalkan ya, untuk bisa menaruh ikan di sini, dan ada baku mutu kelas C atau kelas 3 ya, kelas 3 itu untuk perikanan. Tapi begitu ada industrinya, ada beberapa parameter yang di luar baku mutu itu, ini akan menjadi pencemaran di situ. Ya, ini baku mutu air bisa PP 82, baku mutu misalnya di Permen LH 5/2014 ya, bisa dilihat itu semua industri ada di sini. Ya, nah perubahan proses pencemaran dalam air ya, pencemaran air atau limbah akibat limbah yang kita buang tanpa kita olah. Jadi ada perubahan ekosistem, ya, ada tingkat keragaman yang menurun atau kelimpahan yang meningkat. Ya, jadi mungkin ada spesies yang tahan, ya, sehingga dia pertama jumlahnya, sedangkan ada spesies yang kadang tidak tahan pada perubahan dari nilai parameter yang ada, dia akan mati ataupun turun nilainya, sehingga tingkat kelimpahannya meningkat. Ya. Nah, yang kedua itu ada di komposisi bahan organik tadi, ya. Jadi kalau ada bahan organik, ada N atau P mungkin ya, ada yang lainnya masuk ke dalam air, maka tetap ada tadi kebutuhan dia untuk teroksidasi. Ya, nah oksidasi itu atau terurai itu bisa aerob, bisa anaerob. Ya, jadi tetap dia akan terurai. Nah kalau aerob berarti akan timbul CO2, NO3, nitrat, tadi sulfat dan sebagainya. Ya, nah, tapi kalau yang anaerob ya, itu anaerob itu bisa kalau dia oksigennya udah habis ya, dia bisa tetap bisa, tapi terurai secara anaerob ya, jadi timbullah gas CH4, gas amoniak ya, sulfit dan sebagainya, yang kalau misalkan Anda pergi ke sungai yang sudah hitam gitu ya, yang nggak mengalir sama sekali, itu yang kecium baunya, nah itu bau karena dia ada proses perombakan anaerob di situ ya. Tapi kalau yang belum ada perombakan anaerob ya, misalnya kalau malam biasanya di stasiun itu di bawah sungai akan naik ke atas, itu gas akan dibuang. Tapi kalau yang normal siang ya, itu kalau masih ada oksigennya tidak cium bau kalau di sungai. Tapi kalau udah pada airnya tidak ada oksigennya, sudah parah pencemarannya, timbul bau karena ada pengeluaran secara anaerob di situ. Yang ketiga ya, karena memang di satu titik ya, satu masa dia akan terjadi penurunan oksigen dalam air ya, karena memang tadi N organik ya, ataupun senyawa organik lainnya itu akan menutup oksigen ya, akan oksidasinya ya. Yang keempat ada perubahan cairan nitrogennya. Nah ini perubahan cairan nitrogen yang ada di dalam air ya, dalam air kita ya. Karena ya, kalau kita masih N organik kayak protein, asam amino, dia akan memang deh dengan waktu atau jarak ya, misalnya kita akan waktu dan jarak akan turun ya, maka timbul senyawa amonia ya. Tapi amonia juga kalau masih ada oksigennya, dia akan turun lagi, akan teroksidasi, akan timbul senyawa nitrit ya. Nitrit itu akan dalam proses tertentu juga akan menjadi nitrat. Jadi memang senyawa terakhir yang ada di dalam kegiatan atau pada badan air, kalau kita buang hari ini, besok kita ukur, kalau tidak ada ini lagi, tidak ada penularan lagi, itu tinggal nitratnya aja. Tadi asam amino, protein ini tidak kelihatan, atau amonia tidak akan terlihat ya. Atau misalkan Anda membuang limbah di titik sini nih ya, di Bogor ya, nah ukur di Depok mungkin tidak akan
terdeteksi itu ya anorganik dan amonia ya, yang mungkin berkisar sambil jalan ke arah hilir ya, itu jadi perubahan oksidansi dari senyawa nitrogen ya. Yang kelima itu ada pertumbuhan alga sebagai klasifikasi. Tadi kenapa ada timbul pertumbuhan ini, karena memang ada yang namanya senyawa nutrisinya dan senyawa organik yang masuk ke dalam sungai tadi ya. Lalu juga ada akumulasi logam berat ataupun bahan tersebut yang tadi termasuk juga cyanida ya. Mungkin kalau untuk di industri pangan logam beratnya agak sedikit jarang ditemukan. Baik, sebagai pengantar ke depan ya, nah semuanya harus kita olah, semuanya harus sesuai dengan baku mutu yang disyaratkan ya. Kalau biodanya tinggi, turunkan biodanya, kalau suhunya tinggi, turunkan suhunya ya. Kalau ada yang toksik, kita hilangkan seperti itu ya. Nah, makanya diperlukan pengolahan limbah cair tadi ya. Nah, tahapannya memang ada beberapa tahapan ya, namanya pengolahan pendahuluan, treatment, ada primary treatment, secondary treatment, tertiary treatment, ada desinfeksi atau pengaruh post-structure. Inilah apa istilahnya yang lengkapnya seperti itu ya. Tapi tetap saat kita mencoba untuk mengolah limbah cair, kita itu dari karakteristik limbah kita ya. Kalau misalkan tidak terlalu berat, ya mungkin kita nggak harus semuanya kita ya. Mungkin kalau tidak ada bakteri patogeniknya, kita nggak usah desinfeksi ya. Kalau tidak ada materi pencemar lainnya, mungkin nggak harus pakai sampai pengolahan ketiga. Biasanya yang ada di pendahuluan pertama dan kedua itu suka ada, harus ada dalam pengolahan limbah ya. Oke, saya kira untuk pengantar ke berikutnya pengolahan limbah cair seperti itu. Jadi minggu depan kita masuk ke pengolahan limbah cair ya. Mudah-mudahan sampai 2 minggu nih Pak Jaim ya, kita bisa diskusikan masalah ini ya. Kalau ya Pak ini kan sudah ada materi, sudah ada Pak Jaim ya di kita ya. Sudah Pak, sudah ada. Jadi bisa dibaca dulu ya, karena memang ini perlu nih pengolahan limbah cair dalam ya. Hari ini kita mengenai tadi limbah cair, karakteristik dan juga akibatnya pencemaran yang timbulkan limbah cair ya. Karena waktu juga sudah hampir jam 8, jam 9 ya. Saya juga masih berlari nih Pak Jaimnya. Nanti kalau ada yang tanyakan, saya kira nanti bisa lewat WA dulu ya. Silakan nanti WA-nya untuk WA grupnya bisa digunakan untuk pertanyaan. Nanti kita akan bahas di minggu depan kalau memang ada pertanyaan ya. Tapi untuk sekarang ya, saya kira saya sudahi dulu mungkin untuk kuliah kita pada pagi ini. Sekali lagi tetap sehat ya. Karena kalau tidak sehat agak repot juga untuk ikuti kuliah-kuliah walaupun dari rumah ya. Ini yang yang juga jadi permasalahan sendiri ya. Mudah-mudahan ya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Jaim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Pak, sama-sama. Nuhun.